Dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Itu terutama mengenai pengertian dari bilangan pecahan dan bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan. Tentu saja saat kalian di SD kalian juga sudah pernah pelajari mengenai bilangan pecahan, dan kita akan mengingat kembali apa itu bilangan pecahan. Dalam keseharian kalian, pasti kalian pernah membagi atau memotong sebuah kue. Pada kue itu juga kalian sudah menerapkan konsep dari bilangan pecahan saat kalian membagi atau memotong sebuah kue. Entah itu kalian memotongnya 1/4, 1/2, 1/3, atau bagian yang lainnya. Nah, untuk pengertian bilangan pecahan itu sendiri, yaitu bilangan pecahan digunakan untuk penyederhanaan pembilangan penyebut, sehingga dalam proses menghitungnya atau dalam proses operasi hitung akan lebih mudah, sehingga tidak menghasilkan bilangan yang terlalu besar, namun tetap memiliki nilai yang sama. Jadi akan memudahkan proses menghitung, terutama dalam penyederhanaan pembilangan penyebutnya. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang pada bagian atas atau posisinya sebelah atas, dan penyebut pada bagian bawah. Atau bisa dikatakan pembilang merupakan bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut merupakan bilangan yang membagi. Jadi seperti yang Mister katakan tadi, penyebut merupakan bilangan pembagi, sedangkan pembilang merupakan bilangan yang terbagi. Jadi bilangan pecah ini bisa dikatakan juga bentuk lain dari pembagian. Nah, jenis-jenis dari bilangan pecahan ada beberapa, yaitu yang pertama itu pecahan biasa. Pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang disebut pecahan biasa, yang hanya terdiri pembilang dan penyebut saja. Berikutnya, ada yang dinamakan pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Jadi, bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa itu digabungkan jadi pecahan campuran. Seperti contoh, 4 1/3 itu bilangan bulatnya 4, dan 1/3 itu merupakan pecahan biasa. Ini merupakan contoh dari pecahan campuran. Berikutnya ada yang dinamakan pecahan desimal. Nah, jadi pecahan desimal ini bisa dikatakan juga bentuk lain dari bilangan pecahan. Contoh, 0,3 diperoleh dari 3 dibagi 10 atau 3/10. Jadi 3/10 bisa kalian ubah ke bentuk lain menjadi pecahan desimal atau bilangan desimal. Berikutnya ada yang dinamakan pecahan persen. Pecahan persen juga bentuk lain dari bilangan pecahan. Misalkan 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100 atau 0,2. Kalau pecahan persen juga diubah jadi bilangan desimal juga bisa 20% menjadi 0,2, atau pecahan biasanya menjadi 20/100. Berikutnya bagaimana cara kita membandingkan pecahan. Nah, cara kita membandingkan pecahan, langkah awalnya yaitu kalian harus bisa mencari KPK. Nah, itulah tujuan dari kita mereview atau mempelajari kembali cara mencari KPK dan FPB di pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama membandingkan dua pecahan sejenis. Jadi, jika dua pecahan memiliki penyebut yang sama, maka pecahan dengan pembilang yang lebih besar mempunyai nilai yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Nah, jadi pada pecahan 19/20 dan 18/20, kita lihat, kita bandingkan pembilangnya. Jadi pembilangnya 19 yang lebih besar, sehingga nilainya 19/20 akan lebih dari 18/20. Begitu pula dengan contoh yang di sampingnya, itu 61 dan 59 kita bandingkan, jadi sehingga diperoleh 61/100 lebih dari 59.
Nah, berikutnya bagaimana cara membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Ini kebalikan dari membandingkan dengan penyebut yang sama ya. Nah, jadi jika pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan dengan penyebut yang lebih besar akan bernilai lebih kecil, atau pecahan dengan penyebut yang lebih kecil akan bernilai lebih besar. Jadi terbalik. Contohnya seperti ini. Kita lihat pembilangnya sama, itu sama-sama 1. Kita lihat penyebutnya 4 dan 3. Karena penyebutnya 4 lebih dari 3, sehingga kita bisa simpulkan 1/4 kurang dari 1/3. Jadi kebalikannya. Jika penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahan itu akan menjadi lebih kecil. Itu contohnya seperti ini. 5/9, penyebut 9 lebih dari penyebut 6. Sehingga 5/9 akan kurang dari 5/6. Berikutnya, membandingkan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Nah, langkah pertama kita bisa menyamakan penyebut. Contohnya misalkan 9/10 dan 5/8. Jadi untuk menyamakan penyebut kita menggunakan cara KPK, mencari KPK. Kita cari KPK 10 dan 8, misalkan menggunakan tabel pembagian bersama. Nah, sehingga diperoleh KPK dari 10 dan 8 yaitu 40. Setelah mendapatkan KPK 40, kita ubah pecahannya. Kita ubah pecahan yang senilai dengan 9/10 dan 5/8 serta memiliki penyebut 40. Nah, kita ubah penyebutnya menjadi 40 dengan cara seperti ini. Nah, 10 jika ingin menjadi 40 harus dikali 4. Begitu pula pembilangnya juga sama-sama dikali 4. Jadi pembilangan dan penyebut sama-sama dikalikan bilangan yang sama. Sehingga akan diperoleh 9/10 akan menjadi 36/40. Begitu pula 5/8. Jika 8 ingin diubah menjadi 40, 8 harus dikali 5. Pembilang juga harus dikali 5, sehingga diperoleh 25/40. Nah, sekarang setelah penyebutnya sama, kita bandingkan pembilang mana yang lebih besar. Jadi itu merupakan pecahan yang lebih besar. Nah, sehingga 36/40 lebih dari 25/40. Jadi kita bisa simpulkan 9/10 itu lebih dari 5/8. Nah, ada cara kedua, yaitu kita bisa melakukan perkalian silang. Maksud dari perkalian silang, contohnya seperti ini. Jika kita membandingkan pecahan 2/5 dan 4/11. Jadi kita kali silang 2 dengan 11, 5 dengan 4. Nah, setelah kita kali silang, kita memperoleh hasil perkaliannya. 2 kali 11, 22, 5 kali 4, 20. Nah, kita bandingkan. 22 lebih dari 20. Nah, 22 lebih dari 20, sehingga kita bisa simpulkan 2/5 akan lebih dari 4/11. Nah, kita pakai patokan yang perkalian sebelah kiri ini ya, 2 dan 5. Jadi 2 kali 11, 22, berarti ini milik 2. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita posisikan dia kiri dan kanan sesuai dengan soal. Jadi kita nanti akan gampang memperoleh mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi 22 lebih dari 20, sehingga 25 lebih dari 4/11. Nah, berikutnya kita akan pelajari mengenai mengurutkan pecahan. Mirip dengan membandingkan pecahan, jika membandingkan pecahan hanya kita lakukan membandingkan dua pecahan. Jika mengurutkan pecahan itu akan lebih dari 2. Kita urutkan pecahan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Untuk mengurutkan dua pecahan terlebih, langkah-langkahnya yaitu ubah semua pecahan menjadi pecahan sejenis. Yang kedua, urutkan pecahan-pecahan tersebut. Nah, setelah diubah ke bentuk
pecahan sejenis kita hanya melihat pembilangnya saja, mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Misalkan contoh, susunlah pecahan tersebut dari yang terkecil. Langkah pertama, kita ubah semua pecahan ini menjadi pecahan sejenis. Nah, sehingga akan diperoleh 9/8, 7/9. Nah, bilang bulat 2 ini bisa dibagi jadi pecahan menjadi 2/1. 5 1/3 pecahan campuran jadikan pecahan biasa menjadi 16/13. Begitu pula 29/6 tetap ya. Nah, setelah ini kita akan ubah mereka menjadi pecahan sejenis dengan cara mencari KPK dari semua penyebut ini. Akan lebih memudahkan untuk mengurutkan pecahan. Nah, dipersingkat untuk KPK dari 8, 9, 3, dan 6 yaitu 72. Sehingga kita ubah semua pecahan ini menjadi pecahan sejenis yang memiliki penyebut 72. Nah, sehingga 9/8 dan 8 akan menjadi 72 yaitu dikali 9, bilang juga kali 9. Sehingga diperoleh 81/72. Begitu pula 7/9 menjadi 56/72, 2/1. Nah, menjadi 144/72. 16/3 menjadi 384/72. 29/6 menjadi 348/72. Setelah semuanya kita ubah menjadi pecahan sejenis yang memiliki penyebut 72. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Kita lihat pembilangnya saja, mana yang lebih kecil. 56, 81, 144, 348, dan 384. Sehingga kita kembalikan untuk kesimpulannya, kita kembalikan pecahan ini menjadi pecahan sesuai soal. Nah, sehingga urutan pecahan dari yang terkecil yaitu 7/9 kurang dari 9/8, kurang dari 2, kurang dari 29/6, kurang dari 5 1/3. Jadi ini kesimpulannya harus ubah kembali sesuai contoh, sesuai soal ya, sesuai pecahan semula, sesuai bentuk semulanya. Nah, oke, dari penjelasan tadi saya harap kalian paham. Dan untuk mengecek pemahaman kalian bisa coba soal-soal ini. Dua soal yaitu membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan langsung.